Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merkantilisme izin memperkenalkan diri. Saya Ajit. Saya Radit. Saya Rafael. Kali ini kita akan menampilkan video animasi tentang materi kita. Merkantilisme. Merkantilisme dari bahasa Latin mercantile, atau dalam bahasa Inggris merchant yang berarti pedagang, adalah praktik dan paham teori ekonomi yang dominan di Eropa abad ke-16 sampai ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara untuk tujuan menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Merkantilisme termasuk kebijakan ekonomi nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan positif, terutama barang jadi. Yang selanjutnya, sejarah merkantilisme. Konsep teori merkantilisme ini pertama muncul sekitar abad ke-18 dengan paham ekonomi yang menunjukkan kesejahteraan sebuah negara. Ajaran paham merkantilisme secara dominan diajarkan di sekolah-sekolah Eropa awal abad ke-16 sampai ke-18, era pesatnya ekonomi merkantilisme. Pada masa tersebut, kesadaran bernegara lumayan tinggi di masyarakat. Munculnya paham merkantilisme sebagai sistem ekonomi yang telah membuat intervensi sebuah negara untuk mengatur perekonomian lebih besar lagi. Munculnya masa Renaissance, paham merkantilisme disebabkan karena adanya kesadaran bernegara masyarakat yang tinggi sejak lahirnya negara-negara modern yang merdeka terlebih dahulu di Eropa, seperti Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Belanda. Agar mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan kesejahteraan rakyatnya, negara tersebut harus memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan kuat supaya bisa bertahan. Kebijakan yang muncul pada masa merkantilisme adalah mengabaikan sektor pertanian yang mengakibatkan timbulnya berbagai kritik. Pokok dari pemikiran konsep merkantilisme adalah neraca perdagangan, mekanisme arus logam mulia, teori kuantitas uang, dan proteksi terhadapnya. Dari ketiga pokok pemikiran paham ekonomi tersebut menjadi terpusat pada doktrin merkantilisme, yakni hasil neraca perdagangan yang harus menguntungkan. Berdasarkan satu doktrin paham merkantilisme tersebut, maka hasil devisa sebuah negara akan ditentukan dari beberapa hal. Yang pertama, ekspor barang, yang kedua ekspor jasa, yang ketiga ekspor logam mulia, yang terakhir impor modal yang tidak hanya berupa investasi dari luar negeri, namun juga bentuk keuntungan dari investasi di luar negeri dan bentuk pinjaman-pinjaman lainnya. Awal dari konsep pemikiran teori ini adalah menganggap bahwa negara yang ingin menjadi negara maju perlu menjalin kerjasama perdagangan dengan negara lainnya. Dengan pemikiran konsep perdagangan luar negeri membuat kelompok saudagar yang memiliki posisi penting. Akibatnya kerjasama antara saudagar dan kekuasaan menjadi lebih masif, sehingga keduanya saling mendukung dan memiliki privilege seperti monopoli, proteksi, atau bentuk keistimewaan yang lain. Di abad ke-17 Masehi sampai ke abad 18 Masehi menjadi zaman yang disebut kapitalisme komersial atau kapitalisme saudagar di Eropa. Saat zaman ekonomi merkantilisme berkembang, beberapa negara Eropa yang menganut paham teori merkantilisme adalah Inggris, Prancis, Portugis, dan Spanyol. Dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan, adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar dan hukum tentang keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai, akal dan pikiran dan bahasa. Tujuannya adalah mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia dan tempat manusia di dalamnya melalui akal dan logika. Lalu ada cabang-cabang utama seperti metafisika, yaitu mempertanyakan hakikat realitas, epistemologi, membahas hakikat pengetahuan, etika, mengkaji moralitas, dan logika, mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar. Filsafat telah melahirkan banyak-banyak pemikiran sepenting yang membentuk peradaban. Dari pemikiran kuno seperti Plato dan Aristoteles, hingga pemikiran modern seperti Immanuel Kant dan Jean-Paul Sartre. Lalu di sini ada sumbernya, yaitu dari buku Words of the World oleh Justus Grader, pengantar repo filsafat yang populer, dan karya-karya original filsuf besar misalnya Republik oleh Plato.
adalah perspektif filosofis dan etis yang menekankan nilai dan agensi manusia secara individual maupun kolektif. Humanisme menolak doktrin atau dogma agama dan lebih berfokus pada akal, etika dan keadilan sosial. Tujuannya menciptakan masyarakat yang lebih baik dengan mempromosikan akal, sains, dan kebebasan individu. Di sini juga ada prinsip-prinsip utamanya loh, seperti rasionalitas menggunakan akal dan bukti empiris untuk memahami dunia, moralitas sekuler, etika didasarkan pada empati dan pertimbangan manusia, bukan pada perintah ilahi. Ada kebebasan dan tanggung jawab, seperti individu memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi mereka juga tanggung jawab pada atas pilihan mereka sendiri. Humanisme modern tidak sama dengan humanisme Renaissance, yang merupakan gerakan intelektual yang berfokus pada studi sastra klasik. Namun, keduanya sama-sama menekankan potensi dan martabat manusia. Di sini juga ada sumbernya, yaitu buku A Story of Humanism of Nicholas Water. Selanjutnya, ada pendidikan dan penyebaran pengetahuan di era merkantilisme. Penyebaran pendidikan di era merkantilisme ini sudah berlangsung dari abad ke-16 hingga ke-18. Sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi negara-negara yang bertujuan meningkatkan kekayaan dan kekuatan negara. Pengetahuan merkantilisme disebarkan melalui, pertama, ajaran di sekolah-sekolah Eropa yang memperkenalkan kebijakan intervensi negara dalam ekonomi untuk mengumpulkan logam mulia. Kedua, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung industri manufaktur dan eksplorasi. Ketiga, pembentukan jaringan perdagangan global dan kolonialisasi untuk memonopoli sumber daya dan pasar. 4. Propaganda pemerintah yang mendorong ideologi kesuksesan ekonomi melalui akumulasi kekayaan dan kemenangan dalam persaingan internasional. Nah, penyebarannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pendidikan formal. Doktrin merkantilisme diajarkan di sekolah-sekolah Eropa untuk membentuk pemahaman generasi muda tentang pentingnya kekayaan nasional dan cara mencapainya. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Merkantilisme memicu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penemuan mesin baru yang meningkatkan produksi manufaktur dan memfasilitasi eksplorasi geografis. Selanjutnya, ada propaganda pemerintah. Negara-negara menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan ideologi merkantilisme, seperti mendorong patriotisme dan keyakinan bahwa kekayaan logam mulia adalah simbol kekuatan negara. Dan yang terakhir adalah kolonialisme dan perdagangan. Melalui kolonisasi, negara-negara induk mengontrol sumber daya dan pasar di wilayah jajahan, membatasi perdagangan dengan negara lain, dan menyebarkan praktik ekonomi merkantilisme ke seluruh dunia. Setelah memahami apa itu merkantilisme, kini kita masuk pada dampak dan jejak historisnya. Sistem ekonomi ini bukan hanya mempengaruhi masa lalu, tapi juga mewariskan pola yang masih terasa hingga hari ini. Bagian 1, dampak jangka pendek dan panjang. Pada masa penerapannya, merkantilisme membawa keuntungan jangka pendek bagi negara-negara Eropa. Industri dalam negeri tumbuh, perdagangan meningkat, dan pendapatan negara melonjak. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan proteksi yang terlalu ketat justru menjadi hambatan. Minimnya persaingan membuat inovasi berjalan lambat dan perkembangan ekonomi menjadi stagnan. Bagian 2, fondasi ekonomi modern. Meskipun tidak sempurna, merkantilisme memainkan peran secara penting dalam membentuk sistem ekonomi global modern. Konsep seperti neraca perdagangan, regulasi ekspor-impor, hingga intervensi pemerintah dalam ekonomi, semuanya berakar dari kebijakan merkantilisme. Bagian 3, rivalitas dan perang. Dorongan untuk memperkaya negara melalui perdagangan memicu persaingan sengit antar negara Eropa. Perebutan wilayah, jalur dagang, dan sumber daya pun tidak dapat dihindari. Beberapa konflik besar bahkan lahir dari ambisi ekonomi. Bagian 4, kolonialisme dan dampak pada dunia. Merkantilisme juga menjadi motor lahirnya kolonialisme. Demi mendapatkan bahan baku murah dan pasar baru, negara-negara Eropa menjajah berbagai wilayah di Asia, Afrika, hingga Amerika. Dampaknya sangat luas, terjadi perubahan struktur ekonomi global, pertukaran budaya dan teknologi, namun juga ketimpangan, eksploitasi, dan dominasi ekonomi yang berlangsung berabad-abad.
Bagian 5, warisan di era modern. Walaupun dunia kini bergerak menuju ekonomi liberal dan perdagangan bebas, jejak merkantilisme masih terlihat jelas. Proteksi perdagangan, tarif impor tinggi, perang dagang, dan strategi mempertahankan surplus perdagangan adalah contoh bagaimana prinsip merkantilisme tetap hidup. Dengan kata lain, merkantilisme bukan sekedar bagian dari sejarah ekonomi. Ia adalah fondasi sekaligus peringatan tentang bagaimana kebijakan ekonomi dapat membentuk atau membatasi masa depan suatu bangsa.